Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawwala ma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlam ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbi zidni ilma amma ba'd. Bapak dan Ibu sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, sama-sama kita bersyukur atas karunia dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini Allah anugerahkan kita untuk kembali bisa bersilaturahim baik online maupun offline dalam ikhtiar kita untuk memantaskan diri memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera memampukan kita, merezekikan atas kita untuk bisa sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Maka sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan atas teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bering salam semoga Allah limpah curahkan pula pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga Allah jadikan atas kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, baik yang di rumah maupun yang ada di Pondok Tahfidz ya bisa sebagai kantor dari Royal Haramain Temanggung. Di kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan ringkasan dari apa yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Jundu terkait dengan doa selama kita menjalankan ibadah umroh. Bahwa ibadah umroh yang kemarin disampaikan itu adalah doa-doa yang sudah diringkas, doa-doa yang sudah disarikan sedemikian rupa sehingga diharapkan Bapak dan Ibu mudah untuk menghafalkan. Karena ketika kita tidak hafal doa-doa yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh rangkaian ibadah umroh, maka tentu ini akan membuat kita kurang optimal pada saat kita menjalankan ibadah umroh. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa doa adalah inti dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Maka ketika kita belum mampu untuk melafadzkan doa dengan baik, atau bahkan kita belum bisa memahami lafadz doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini akan menjadikan diri kita agak sulit untuk menghadirkan rasa. Meskipun bisa jadi saja bahwa tanpa hafal pun, karena memang kita berada dalam sebuah aura tanah suci yang luar biasa, sangat mungkin rasa itu hadir, meskipun tentu akan menjadi berbeda bagi orang yang kemudian lafaz doanya hafal dan kemudian paham dengan apa yang dilafadzkan di dalam doa itu. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau betul, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ayo kita hafalkan sedikit demi sedikit. Mulai dari saat kita mikot atau saat kita ihram
di tempat mikot sampai dengan tahallul. Karena rangkaian umroh hanya itu. Jadi pada saat kita berada di tempat mikot, kemudian kita sudah adalah doa yang bisa kita lakukan di kegiatan ridhoan atau kegiatan safar kita kemana saja, tidak harus pada saat umroh. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah umroh adalah ibadah yang diawali dari ihram di mikot, kemudian sampai dengan tahallul. Nah, dengan memulai labbaik Allahumma umratan, ini kita sudah start melaksanakan ibadah. Kemudian selanjutnya kita memperbanyak kalimat talbiyah sepanjang perjalanan sampai dengan Masjidil Haram. Dan kemudian ketika kita melihat Ka'bah, ketika doanya panjang, Allahumma zid hadal baita tashrifan, dan seterusnya dirasa sulit, maka hafalkan yang pendek, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Tidak harus yang panjang. Nah, kalau yang pendek ini tidak hafal, saya pikir sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Karena doa ini adalah doa yang mungkin biasa kita lafadzkan pada saat kita zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Kemudian setelah melihat Ka'bah, membaca doa itu, kemudian kita memasuki Masjidil Haram, ya, atau mungkin sebelumnya kita masuk masjid, doanya kan sama. Di masjid mana saja doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan kemudian pada saat kita sudah berada di Hajar Aswad, kemudian kita mulai melaksanakan tawaf, doanya juga sangat mudah. Bismillahi Allahu akbar. Waalaikumsalam. Tafadhal Pak. Jadi pada saat kita memulai tawaf, doanya sangat simpel, sangat sederhana. Bismillahi Allahu akbar. Insya Allah hafal. Ya. Dan kemudian pada saat kita melaksanakan tawaf, ya, berjalan mengelilingi Ka'bah dari rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yaman yang dilewati, berarti ada rukun Irai, ada rukun Syami. Nah, itu doanya adalah doa apa yang menjadi hajat kita, atau zikir dengan zikir yang mudah kita lafazkan. Hanya saja kalau saya menyarankan, persiapkan doa itu dari rumah, yang kemudian nanti akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melaksanakan tawaf. Karena pada saat itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Ya, pada saat tawaf itu adalah sesuatu yang istimewa betul. Maka saya menyarankan, meskipun boleh Bapak Ibu atau kita melaksanakan zikir, memperbanyak kalimat tasbih atau tahmid dan seterusnya, boleh. Akan tapi kemudian menurut apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami, ya, alangkah baiknya kalau pada saat itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang baik ini saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan doa yang nanti akan Bapak Ibu minta selama Bapak Ibu melaksanakan umroh, selama Bapak Ibu berada di tanah suci. Minimal 7 permintaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok 7? Karena tawafnya 7 kali putaran. Karena sa'i juga 7 kali putaran. Maka idealnya kita menyiapkan 7 permintaan, 7 doa minimal. Ya. Mau ditambah boleh, tapi kalau kurang usahakan jangan. Ya. Jadi 7 permintaan. Apakah kemudian Bapak Ibu tulis dulu supaya Bapak Ibu ingat, atau kemudian Bapak Ibu angan-angan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya menyarankan, ditulis Bapak Ibu sekalian. Ya, tulis apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi permintaan Bapak Ibu sekalian, dipersiapkan dari rumah. Ya. Bahkan Bapak Ibu ada peluang,
ada kemungkinan Bapak Ibu mendapatkan titipan doa dari keluarga, dari saudara, dari teman, dari tetangga bahkan. Nah, maka di putaran yang terakhir atau di tawaf yang ketujuh, itulah yang kemudian diminta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa, ya Allah, kabulkanlah semua hajat, semua doa dari keluarga, dari saudara, dari teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami. Itu permintaan yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian. Permintaan yang pertama sampai dengan yang keenam susun sedemikian rupa agar Bapak Ibu tidak kehilangan momentum untuk mendapatkan tempat dan waktu yang mustajab. Kalau kami menamainya doa ini sebagai proposal, Bapak Ibu sekalian. Proposal kehidupan. Sesuatu yang ingin kita dapatkan, kondisi yang ingin kita raih setelah umroh. Karena ketika kita minta kepada Allah di tanah suci, di Madinah kelipatannya 1000 kali. Di Masjidil Haram kelipatannya 100.000 kali. Kalau di saat itu kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sesuatu yang sangat rugi bagi kita. Karena untuk mendapatkan momentum itu tidak ada tempat lain kecuali hanya di sana. Nah, maka proposal kehidupan itu yang paling sederhana adalah Bapak Ibu membuat 7 permintaan, 7 doa. Atau kemudian ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan kondisi kehidupan yang benar-benar berubah dari apa yang saat ini Bapak Ibu rasakan, maka buatlah semacam proposal. Jadi doa yang pertama itu tidak hanya satu doa, tidak hanya satu permintaan, tapi rangkaian permintaan. Doa yang kedua juga demikian, rangkaian permintaan. Tidak hanya doa untuk pribadi, tapi juga doa untuk bangsa dan negara kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada saat tawaf kita hanya harus hafal pada saat memulai tawaf Bismillahi Allahu Akbar, dan kemudian doa dari rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad lagi, yaitu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple. Maka saya yakin Bapak Ibu ketika bersungguh-sungguh hafal Bismillahi Allahu Akbar sambil melambaikan tangan, ya. Ini adalah sebuah isyarat sebagaimana yang Rasulullah lakukan pada saat itu ketika beliau memulai tawaf, beliau mengusap Hajar Aswad. Maka lambaian tangan kita itu adalah isyarat bahwa kita mengusap Hajar Aswad. Dan kemudian Rasulullah juga ketika memulai tawaf, beliau mencium Hajar Aswad. Maka kemudian tangan kita cium sebagai isyarat kita mencium Hajar Aswad. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi rangkaian tawaf yang kemudian kita lakukan sebanyak 7 kali ini adalah tidak hanya kita berdoa dengan doa sapu jagat antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad, tapi dari rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani yang melewati rukun Iraki dan rukun Syami itu kita meminta dengan doa dan hajat kita yang sudah kita bersih. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas gak insyaallah nggih? Ya. Jadi dengan melaksanakan mikot, ya, di tempat mikot dengan membaca niat labbaik Allahumma umrotan, setelah itu kemudian memperbanyak kalimat talbiyah, kemudian memasuki masjid dengan membaca doa masuk masjid yang sudah kita hafal semua insyaallah, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dan kemudian melihat Ka'bah, doanya kita ambil yang sederhana, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Kemudian kita mendekati rukun Hajar Aswad dan memulai tawaf dengan doa Bismillahi Allahu Akbar. Insyaallah hafal, ya. Dan kemudian kita berdoa, ya, dengan doa yang kita sudah susun. Gak harus hafal kalau itu Bapak Ibu sekalian,
Tapi kalau hafal tentu lebih baik. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki doa, memiliki permintaan yang sudah kita persiapkan, tentu pada saat kita melaksanakan tawaf, doa kita tidak asal. Tapi doa kita sudah tersusun rapi, sudah terstruktur, bahwa kita memang menginginkan kondisi seperti apa yang kita inginkan sepulang dari ibadah umrah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawaf sudah selesai kita laksanakan. Ya. Maka pada saat kita melaksanakan tawaf yang ketujuh dan kita membaca doa yang ketujuh yang sudah kita persiapkan, saya menyarankan bahwa putaran kita pada saat tawaf itu mengarah kepada jalur terluar. Sehingga pada saat kita selesai tawaf di sudut atau di rukun Hajar Aswad, kita sudah berada pada baris terluar area tawaf. Sehingga pada saat kita menuju ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat, kita mudah untuk mengakses tempat itu, tidak harus mendolimi jamaah yang lain dengan memotong jalurnya mereka. Tapi ketika kita sudah berada di jalur terluar, dan setelah itu kita sholat 2 rakaat, niatnya sholat tawaf, ya, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh juga dengan bahasa Arab, atau boleh juga dengan bahasa yang lainnya. Karena niat itu adalah ibadah hati, tidak harus dilafadzkan dengan lisan. Tapi kalau dilafadzkan dengan lisan, misalkan usolli sunnatan tawaf rakaataini, boleh saja. Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan itu, niat, ya Allah, saya berniat untuk melaksanakan salat sunnah tawaf 2 rakaat ini. Di rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, sunnahnya membaca surat Al-Kafirun. Dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, sunnahnya membaca surat Al-Ikhlas. Insya Allah hafal. Ya. Tidak harus membaca surat Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak juga harus membaca surat yang panjang. Ya. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Nah, setelah kita salam, setelah kita menyelesaikan sholat sunnah itu, maka jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita gunakan momentum itu untuk kembali mengulang doa kita yang 7 itu minimal. Ya. Dan catatan Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu nanti memilih tempat sholat itu adalah tempat yang sejajar dengan makom Ibrahim dan Ka'bah. Jadi posisinya kita makom Ibrahim dan depannya Ka'bah. Nah, itu tempat yang lebih mustajab dibandingkan dengan tempat lain. Tapi kalau seandainya nggak memungkinkan, ya pokoknya di area situ. Insya Allah kalau kita punya keinginan, Allah akan memberikan kepada kita jalan. Ya, Insya Allah kita akan dibukakan oleh Allah kesempatan-kesempatan yang mustajab. Kalau seandainya kata Allah harus nunggu sebentar, nggak apa-apa. Ya. Asalkan kita mendapatkan tempat yang istimewa seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berdoa dengan mengulang 7 doa yang sudah kita persiapkan itu, maka kemudian kita menuju ke tempat air Zam-Zam. Nah, pada saat kita akan meminum air Zam-Zam, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berdoa dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi setelah kita mengambil air Zam-Zam dengan gelas yang sudah dipersiapkan, kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa sifaan min kulli da'i. Insya Allah juga mudah doanya ini. Kalau kita sudah mulai menghafal dari sekarang, insya Allah pada saat umrah besok kita sudah hafal. Bahkan kemudian doa meminum air Zam-Zam ini bisa kita lakukan di sini karena kita sering mendapatkan hadiah oleh-oleh dari orang-orang yang umroh atau berangkat haji. Maka insya Allah saya yakin Bapak Ibu pernah meminum air Zam-Zam, dan biasanya dalam kemasan oleh-oleh umroh atau haji itu ada tulisan doanya. Itu oke.
Maka doa itu dihafalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wasyifaan min kulli da'in, dan berikanlah kepadaku kesembuhan dari segala macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit. Nah, kemudian setelah itu diminum air Zam-Zam itu boleh dengan berdiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau minum yang boleh berdiri itu hanya minum air Zam-Zam. Selebihnya harus duduk. Karena Rasulullah mencontohkan ketika beliau minum itu adalah dengan duduk, tidak dengan berdiri. Dan juga dengan tangan kanan. Juga dengan mengikhtiari minimal 3 kali tegukan. Maka pada saat minum air Zam-Zam usahakan seperti itu. Ya. Dan kalau kemudian tersisa, Bapak Ibu sekalian, 3 tegukan kok nggak habis. Ya. Maka sisanya itu kita gunakan untuk membasuh rambut kita sampai tengkuk kita. Insya Allah dengan itu badan kita akan menjadi segar setelah kita melaksanakan tawaf yang melelahkan. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita meminum air Zam-Zam seperti itu rangkaiannya. Berdoa minum air Zam-Zam dengan doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, dan seterusnya. Kemudian minum air Zam-Zam minimal dengan 3 kali tegukan, dan kemudian diakhiri dengan membasuh rambut kepala kita hingga tengkuk. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, pada saat itu juga ada momen yang luar biasa. Maka kembali diulang Bapak Ibu sekalian, doa yang tadi kita sudah lafadzkan pada saat tawaf, yang kemudian sudah kita ulang setelah selesai sholat tawaf. Maka kemudian pada saat setelah kita minum air Zam-Zam, doa itu diulang lagi Bapak Ibu. Setelah doa itu kita ulang, kemudian kita menuju ke tempat sa'i. Ya. Kita naik ke Bukit Sofa. Nah, pada saat itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Insya Allah hafal, cuma seperti itu. Meskipun kalau kemudian dilanjutkan boleh, ya. Tetapi kalau seandainya panjang gak hafal, mendingan pendek hafal. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang dilakukan oleh pendahulu kita. Yang dilakukan oleh Bunda Hajar yang meminta pertolongan, mengikhtiari untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkan kehidupan, naik ke bukit Safa. Maka doanya inna safa wal marwata min sya'a. Maka ketika kemudian sudah kita berada di atas bukit Safa, maka kemudian kita meminta kepada Allah. Abda'u bima bada Allah. Aku memulai sebagaimana yang para pendahulu kita memulai untuk melaksanakan sa'i. Nah, setelah kita membaca doa itu, ya, abda'u bima bada Allahu bi, kita kemudian menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, dan kemudian kembali kita minta. Apa yang kita minta? 7 permintaan kita itu Bapak Ibu sekalian. Ini berarti sudah diulang berapa kali? Pada saat tawaf, pada saat setelah selesai sholat tawaf, pada saat setelah minum air Zam-Zam, dan kemudian pada saat kita berada di Bukit Safa. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum ketika kemudian kita berada di Bukit Safa, Rasulullah juga mencontohkan sebuah doa dengan membaca takbir 3 kali, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu doanya. Nah, setelah itu kemudian kita minta kepada Allah dengan 7 permintaan. Ya. Diulang 3 kali sunnahnya Bapak Ibu sekalian. Maka pada saat itu nggak usah buru-buru. Cari tempat yang nyaman untuk berdoa. Kan di situ biasanya tempatnya kredit. Jamaahnya banyak. Maka cari tempat yang aman supaya tidak mengganggu sa'inya jamaah yang lain. Insya Allah ketemu nanti. Kalau kita mau pasti ketemu tempat. Ya. Nah, setelah itu
Setelah doa kita lantunkan selesai, maka kemudian kita menuju ke Bukit Marwah. Nah, sepanjang perjalanan kita menuju Bukit Marwah pun ya, tidak ada zikir dan doa khusus. Maka saya menyarankan ulangi lagi doa kita itu. Sa'i yang pertama kita baca sebagaimana tawaf yang pertama. Sampai kepada pilar hijau. Nah, ada doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbighfir warham wa anta azul akram. Insya Allah hafal doanya pendek, Rabbighfir warham wa anta azul akram. Atau innaka azul akram. Innaka anta wa azul akram. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, itu doa-doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah, yang kemudian mestinya kita hafal. Doa-doa yang pendek itu saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati pilar hijau, kita lanjutkan ya doa yang pertama tadi sebelum melewati pilar hijau sampai kita mau menaiki Bukit Marwah. Ketika kita sudah akan mendekati Bukit Marwah, sama doanya sebagaimana saat kita menaiki Bukit Safa, inna safa wal marwata min sya'airillah. Dan setelah kita berada di puncak Bukit Marwah pun sama, kita menghadap lagi kiblat, nyari tempat yang aman, yang tidak mengganggu perjalanan jamaah umroh yang lain. Kita minta kepada Allah diawali dengan takbir 3 kali, la ilaha Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba. Dan kita minta sebagaimana yang kita minta di Bukit Safa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu intinya adalah doa. Maka Rasulullah bersabda, ad-doa umuhul ibadah. Maka seluruh rangkaian ibadah umroh kita itu doa. Kalau kemudian kita tidak menggunakan momentum itu dengan baik untuk meminta, mana? Sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Gitu nggih? Bisa dipahami nggih? Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, ayo ya kita mulai persiapkan proposal kehidupan yang akan kita minta pada saat umroh. Ayo kita mulai hafalkan doa-doa yang pendek-pendek. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu pernah mendapatkan buku doa yang tebal, nah itu Bapak Ibu nanti pilih ya sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan yang kemarin diajarkan oleh Ustadz Jundu. Itulah doa yang urgent itu. Yang lainnya itu opsional atau pilihan. Maka kalau saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang doa opsional itu menggunakan doa yang sudah kita susun di dalam proposal kehidupan itu. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu merasa doa yang sudah dituliskan oleh orang-orang yang sudah paham dengan doa-doa sehingga kemudian doanya menjadi panjang, ya monggo, itu enggak apa juga. Dan itu doanya juga bagus, pasti bagus. Akan tapi kan belum tentu sesuai dengan hajat ibu bapak sekalian. Maka ketika doa itu yang nulis kita, yang nyusun kita, maka pasti sesuai. Ya, misalkan Bapak Ibu ada masalah tentang keuangan, nah, Bapak Ibu minta solusi tentang keuangan. Bapak Ibu mungkin punya masalah dengan anak-anak, maka Bapak Ibu minta solusi terkait dengan anak-anak. Ketika Bapak Ibu punya masalah dengan pekerjaan, maka Bapak Ibu minta solusi tentang pekerjaan, gitu maksud saya. Sehingga pas nanti doanya. Dan doa yang kemudian Bapak Ibu lantunkan nanti akan ditutup, di cover dengan doa sapu jagat tadi. Pada saat berada antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau seandainya katakanlah enggak komplit doanya, maka akan dikompliti dengan doa sapu jagat tadi. Ramun juga sapu jagat, semua disapu bersih. Baik itu kepentingan dunia maupun kepentingan akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, itu yang dilakukan di dalam semua sa'i kita. Ya. Jadi pada saat di Bukit Safa doanya tadi, di Bukit Marwah doanya juga sama, ke sepanjang perjalanan juga tadi sama.
Yang kemudian beda adalah saya meminta, mengharapkan, menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, sa'i yang pertama adalah doanya sama dengan tawaf yang pertama. Sa'i yang kedua doanya sama dengan tawaf yang kedua, dan seterusnya sampai dengan sa'i yang ketujuh doanya sama dengan tawaf yang ketujuh. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak harus menggunakan karet gelang untuk pindah dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan untuk mengidentifikasi ini tawaf yang keberapa, ini sa'i yang keberapa. Tapi dengan kita membaca doa yang sudah kita urutkan antara 1 sampai dengan 7, maka insya Allah kita akan paham betul, sadar betul, oh ini adalah tawaf yang ketiga, oh ini sa'i yang keempat. Karena doanya beda, masing-masing tawaf, masing-masing sa'i, seperti itu. Tidak harus menggunakan gelang karet. Karena bisa jadi kalau di sini, masuk lupa sih pada saat tawaf, iya kayaknya sesuatu yang mustahil. Tapi pada saat kita berada di sana, yang mustahil itu kayaknya menjadi sesuatu yang sangat berpeluang terjadi. Karena saat itu rasa kita itu bercampur aduk rasa ruang. Ya. Sehingga pada saat rasa yang mengharu biru itu hadir, itu bisa jadi membuat diri kita jadi lupa, oh ini tawaf yang keberapa, dan seterusnya. Tapi kalau doanya sudah kita persiapkan sedemikian rupa, tawaf yang pertama berbeda dengan tawaf yang kedua, berbeda juga dengan yang ketiga, dan seterusnya, maka insya Allah kita tidak akan bingung, oh ini tawaf yang keberapa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian setelah kita menyelesaikan sa'i yang berakhir di Bukit Marwah, maka kemudian kita akan menuju ke tempat tahallul. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 rukun, yaitu 1 ihram di tempat miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat terakhir yaitu tahallul. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita menuju ke tempat tahallul juga nggak harus terburu-buru, tapi juga jangan terlalu santai, karena nanti ketika terlalu santai akan mengganggu jamaah yang lain. Dan ketika kita terburu-buru pun kita juga akan mengganggu jamaah yang lain. Ada kalanya Bapak Ibu sekalian, ada jamaah yang mereka itu sholat di tempat di atas Bukit Marwah. Saya berkali-kali menemukan kondisi itu. Padahal harusnya nggak boleh ya digunakan untuk sholat. Maksudnya bukan larangan, bukan. Tapi ketika ada yang sholat di situ tentu akan mengganggu jamaah yang sedang sa'i. Tapi ada saya nggak ngerti alasannya apa kok mereka sholat di situ. Nah, maka ketika kita berjalan terburu-buru ke tempat tahallul, maka bisa jadi kita akan menabrak orang yang sedang sholat, atau mungkin kita melewati depan orang yang sedang sholat. Maka tetap kita bergegas menuju tempat tahallul, tapi tidak dengan terburu-buru. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita tahallul, kita tidak harus memotong semua, ya. Karena pada saat itu meskipun kemudian kalau memungkinkan tentu lebih utama, ya kita sudah menyiapkan alat cukur kita cukur semua rambut kepala kita bagi bapak-bapak. Kalau yang bagi ibu-ibu atau bagi muslimah itu memang dianjurkan hanya memotong kira-kira 1 ruas jari, ya. Seluruh rambutnya yang dipotong hanya seruas jari, tidak ambil 1-2. Tapi kalau yang bapak-bapak disunahkan dipotong gundul habis. Ya. Nah, lantas bagaimana caranya kalau nanti mau pengen umroh lagi? Ya umroh yang kedua, umroh yang ketiga, kalau seandainya memang Bapak Ibu menginginkan, ya yang dicukur adalah dengan kita meletakkan alat cukur, apakah itu gunting atau garpu, ya di atas kepala kita. Meskipun kemudian tidak ada yang bisa dicukur karena udah habis rambut. Ya. Tapi di awal ibadah umroh kita sudah melaksanakan secara optimal, secara maksimal. Tapi itu opsional juga. Kalau Bapak Ibu memilih ingin melaksanakan umroh 2-3 kali, umroh yang pertama itu tidak dihabiskan rambutnya, disisakan untuk umroh berikutnya, itu juga boleh, tidak ada larangan seperti itu.
Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melaksanakan tahallul itu kemudian Rasulullah memberikan kepada kita sebuah doa. Allahumma ja'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Doanya itu pendek juga. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan untuk kulli sya'rin, setiap rambut yang aku potong, nuran yaumal qiyamah, cahaya di hari kiamat. Jadi semakin banyak rambut yang kita potong, maka akan semakin punya banyak cahaya kita di yaumul kiamat. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Sedikit cahaya atau banyak cahaya? Maka itu pilihannya. Ketika kita ingin mendapatkan kondisi yang terang benderang karena cahaya yang Allah hadirkan kepada kita banyak, ya, rambut yang kita potong banyak. Tapi kalau kita cuma 2-3 helai nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, itu opsi hak panjenengan, dan juga tidak ada larangan, boleh seperti itu. Tapi tentu dengan doa ini, maka ini akan memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa rambut yang akan kita potong itulah yang kemudian akan menjadi cahaya di hari kiamat. Semakin kita ingin mendapatkan banyak cahaya, maka semakin banyak rambut yang harus kita potong. Allahumma ja'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ibadah umroh kita selesai. Maka kemudian kita disunahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi wada'ana manasikan. Allahumma zidna imana wa yakina wa auna wa firlana wali walidaina wali sairil muslimina wal muslimin. Ya, kita minta kepada Allah. Kita bersyukur, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, qada'ana manasikana, yang telah menyelesaikan manasik kami. Allahumma zidna, ya Allah tambahkanlah untuk kami imana, keimanan, wa yakina, keyakinan, wa auna, pertolongan, wa firlana, dan ampunilah kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali sairil muslimina wal muslimat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita minta kepada Allah di sesi akhir ibadah umroh kita, itu kita minta kepada Allah untuk ditambah keimanan kita, ditambah keyakinan kita, ditambah pertolongan untuk kita, dan diampuni semua dosa-dosa kita, bahkan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin dan muslim. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, di kesempatan malam hari ini saya ingin meringkas ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jumbo kemarin dengan sebuah penekanan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk hafal doa-doa yang pendek ini, doa yang sudah diringkas sedemikian rupa. Maka insya Allah Bapak Ibu punya kesempatan besar untuk hafal. Dan saya berharap juga tidak hanya hafal lafadznya, tapi juga Bapak Ibu memahami maknanya. Tidak harus hafal secara persis dengan terjemahannya, tapi paling tidak Bapak Ibu memahami ketika membaca doa itu. Ya, misalkan tadi contohnya pada saat kita mengakhiri rangkaian ibadah umroh dengan doa Allahumma ja'al likulli sya'rin nuran, yaitu pada saat kita akan memotong rambut kita pada saat tahallul, maka kita tahu Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah untuk kami likulli sya'rin, setiap helai rambut yang kami potong ini nuran, cahaya yaumul qiyamah, di hari. Jadi kayak gitu, tidak harus artinya detail, tapi kita ngerti apa yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi intisari yang pertama, saya minta Bapak Ibu untuk hafal lafadznya dan kemudian memahami maknanya. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Bapak Ibu ayo mulai mempersiapkan untuk membuat proposal kehidupan yang nanti akan dibaca pada saat tawaf, dibaca pada saat setelah selesai sholat tawaf, dibaca pada saat setelah meminum air zam-zam, dibaca pada saat di Bukit Marwah, dibaca sepanjang perjalanan antara Sofa dengan Marwah, kecuali antara pilar hijau, dan kemudian dibaca lagi di saat di Bukit Marwah. Maka kita punya peluang mengulang doa kita, hajat kita, permohonan kita, proposal kita sedemikian banyaknya. Maka
tentu akan menjadi berbeda dengan orang yang punya hajat yang meminta hanya sekali 2 kali. Sementara kita meminta berkali-kali. Bahkan ketika kemudian kita mengacu pada sebuah hadis bahwa sholat di Masjidil Haram itu kelipatannya 100.000 kali. Di sana sudah kita ulang-ulang doanya dan ternyata secara otomatis akan menjadi kelipatan 100.000 kali, maka tentu ini kita punya peluang doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah momentum yang sangat menyenangkan, sebuah momentum yang sangat tidak mudah untuk digambarkan, untuk dilukiskan dengan kata-kata. Maka ketika kita mempersiapkan sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya pada saat kita berada di tanah suci, maka insya Allah kita akan mendapatkan dampak hikmah atau atsar yang optimal itu. Maka tidak sedikit orang yang kemudian sampai ke tanah suci, tapi waktunya banyak digunakan untuk jalan-jalan, ya, untuk berbelanja. Apakah salah? Ya tidak. Tapi sayang gitu saja. Yang saya maksudkan sayang, di sana itu tempatnya kita berdoa, saatnya kita minta. Maka ya yang paling banyak kita gunakan waktunya ya untuk meminta, untuk berdoa, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya katakanlah untuk sekedar kita pengen tahu tempat-tempat belanja atau membeli sesuatu, yang nggak ada larangan juga. Tapi jangan sampai fokus kita itu berubah. Jadi kita hanya umroh sekali atau mungkin tawaf sekali, selebihnya kita gunakan untuk yang lainnya jangan. Maka sepanjang kita di sana, kalau kita bisa umroh, lakukan umroh. Sepanjang kita di sana, kalau kita bisa itikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita lakukan. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah kondisi hati kita yang banyak mengalami metamorfosis, banyak mengalami perubahan dari dampak yang kita lakukan selama kita ibadah di tanah suci, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Semoga ringkasan atau mungkin review dari apa yang sudah kita pelajari dari sesi pertama hingga sesi yang ke-13 ya. 14 ya. Sesi 14 ini semoga bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya undangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi sebuah persiapan bagi Bapak Ibu yang sudah punya jadwal untuk berangkat. Seperti Bu Silvi dan keluarga yang sudah akan berangkat ke tanah suci. Saya nggak tahu berangkatnya beliau kapan. Nah, semoga dengan apa yang kita pelajari ini menjadi bekal, menjadi modal bagi kita semua untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika kita berada di tanah suci. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ketika doa dan rangkaian ibadah sudah kita bahas, yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan fisik Bapak Ibu. Karena di tanah suci itu kita lebih banyak menggunakan fisik. Coba bayangkan ya, mulai dari kita tawaf. Tawaf itu jalan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jalannya berapa jauh? Ya tergantung. Semakin kita mendekat dengan Ka'bah ya semakin pendek. Tapi semakin kita jauh dari Ka'bah ya semakin jauh muternya. Kalau yang dekat mungkin katakanlah sekali kita muter mungkin ya antara 400 sampai 500 meter satu kali tawaf. Itu jarak yang pendek. Jarak yang sedang mungkin antara 600-700. Kalau jarak yang jauh bisa jadi hampir 1 kilo. Ya, itu satu kali tawaf. Nah kalau 7 kali berarti kan 7 kilo. Belum sa'inya, ya, belum dari luar masjid sampai ke masjid itu jalan juga jauh, mungkin ada kali 500 meter atau hampir 1 kilo. Jadi kalau kemudian sisi fisik ini tidak kita persiapkan, bisa jadi semangat kita yang menggebu akhirnya kandas karena kita tidak kuat fisiknya. Maka saya mengajak, ayo bagi Bapak Ibu yang sudah punya jadwal untuk berangkat mulai sekarang, ya.
kita latih kaki kita untuk melangkah, untuk berjalan. Ya, karena kalau tidak, besok Bapak Ibu sekalian selesai umroh yang pertama kakinya sudah pegel-pegel nggak karuan. Tetapi berbeda dengan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri mulai pemanasan sekarang, ya. Mulai kalau pagi pada saat libur kerja, hari Ahad atau hari yang longgar, kan tidak harus pagi juga jalannya, bisa siang, bisa sore, jalan, latihan jalan. Paling enggak setiap bukan setiap lah, pada saat kita latihan itu ya jaraknya antara 2 sampai 3 kilo lah untuk pemanasan. Ya. Supaya apa? Supaya pada saat kita melaksanakan ibadah umroh yang menurut pengalaman kami itu paling enggak ya 5 kilo perjalanan setiap kali umroh itu. Ya Pak Joko ya, 5 kilo loh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak membiasakan jalan, maka akan kaget kakinya, ototnya akan kaget. Begitu jalan langsung 5 kilo. Tapi kalau di rumah sebelum kita berangkat sampai ke Tanah Suci kita sudah mulai nyicil. Mungkin pertama kali jalan 1 kilo dulu. Kemudian nanti ketika kaki kita sudah agak lemes, ya 2 kilo dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat besok umroh, insya Allah perjalanan 5 kilo itu sudah bukan sesuatu yang memberatkan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian pada saat umroh kaki kita sudah pegel, mau melangkah jadi berat sekali. Wah, itu nanti sayang sekali. Maka semangat kita yang sudah kita mempersiapkan doa sedemikian rupa, proposal sudah kita persiapkan sedemikian rupa, tapi akhirnya kandas dengan kaki yang sudah tidak mau diajak jalan, kan eman-eman. Meskipun boleh juga ada solusinya, ya. Tapi apakah Bapak Ibu mau didorong menggunakan kursi roda? Ya. Pada saat tawaf didorong menggunakan kursi roda. Ya, tentu kan Bapak Ibu nggak mau. Maka mari kita persiapkan fisik kita dengan latihan berjalan dari sekarang. Nah, khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah punya jadwal. Tapi juga tidak ada larangan bagi Bapak Ibu yang belum punya jadwal sekalipun. Ya. Siapa tahu dengan Bapak Ibu mulai berjalan, Allah kemudian segerakan, kan menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah biasa olahraga mungkin bukan sesuatu yang masalah. Wah, apalagi kalau Ustaz Andri nih tiap hari Jumat sepak bola mungkin udah biasa. Tapi bagi yang lainnya jalan itu menjadi sesuatu loh, ya. Kami banyak menjumpai, ya. Bahkan terakhir itu ya salah satu jamaah kami di tawaf yang pertama, ya, pada saat tiba di Tanah Suci, tiba di Masjidil Haram, tawaf yang pertama, tawaf yang putaran yang ketiga, udah nggak bisa jalan Bapak Ibu sekalian. Ya, coba bayangin. Kakinya udah nggak mau diajak melangkah. Akhirnya kemudian oleh rombongan ditinggal, ya, diminta untuk istirahat, dan kemudian setelah jamaah selesai tawaf oleh TL-nya disusul, ya, dibimbing. Ini kan jadi sesuatu, ya kan? Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata fisik ini juga harus kita ya. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo barangkali ada yang ingin menyampaikan atau ingin menanyakan sesuatu terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, ya. Karena bisa jadi ini adalah sesi akhir dari part yang pertama, ya, atau gelombang yang pertama. Ya, besok kalau ada pertemuan lagi, kita tentu akan membahas mulai dari awal lagi, ya. Dari bagaimana kita menata hati, menata diri dan seterusnya. Nah, karena ini kita sudah selesai sampai di sesi yang ke-14 ini, saya berharap betul bahwa Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari apa yang kita ikhtiari bersama. Kalau Bapak Ibu ingin mengulang, Bapak Ibu bisa memutar video ini yang sudah kami linkkan di channel YouTube Pesantren Kehidupan. Dari part yang pertama sampai dengan part yang ini, insya Allah akan Bapak Ibu bisa putar ulang, dengan kemudian sebuah harapan Bapak Ibu akan menjadi semakin paham dari apa yang harus dilakukan. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ya, ada yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada, ya. Jelas semua, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami beserta seluruh tim Royal Haramain menyampaikan jazakumullahu khairan jazak atas partisipasi perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kami mendoakan agar Bapak Ibu segera Allah hadirkan kesempatan, Allah hadirkan rezeki yang cukup untuk Bapak Ibu sampai ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, karena ternyata doa untuk orang lain itu sesuatu Bapak Ibu sekalian, ya.
Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesiapa yang mendoakan orang lain tanpa orang lain yang didoakan itu tahu, ketika kita doakan maka akan ada malaikat yang mengaminkan doanya, dan kemudian malaikat mendoakan bahwa doanya sama dengan apa yang didoakan pada orang lain. Maka ini sesuatu ya. Mendoakan orang lain itu efeknya akan didoakan malaikat. Kira-kira doa kita dengan doa malaikat lebih makbul mana Bapak Ibu sekalian? Lebih mana? Mana Pak Joko? Lebih makbul kita atau lebih makbul malaikat? Tentu lebih makbul malaikat, karena malaikat tidak punya dosa, sementara kita punya banyak dosa. Doa seseorang terhalang, terhambat sampai kepada Allah itu karena dosa, sementara malaikat gak punya dosa, maka doanya makbul. Nah, ketika seseorang mendoakan sahabatnya, mendoakan saudaranya, dia akan mendapatkan efek diaminkan dan didoakan malaikat. Maka saling mendoakan. Semoga dengan wasilah saling mendoakan juga akan mempercepat perjalanan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.